Selamat datang kembali di channel Metamorfosa. Tempat kita belajar bersama seputar kerajaan sorga dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman like, subscribe dan bagikan agar semakin banyak orang yang gemar belajar. Terima kasih. Shalom, selamat datang kembali di channel Metamorfosa. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang terminologi kematian. Siapa yang membawa kematian ke bumi? Apa itu kematian? Dan bagaimana kita mengatasi kematian? Mari kita simak pelajaran ini bersama-sama. Saudara, ternyata kata mati atau kematian dibawa atau diperkenalkan sendiri oleh Tuhan ke bumi. Sebelumnya, bumi belum mengenal istilah kematian. Kata mati untuk pertama sekali dibawa oleh Tuhan ke bumi disampaikan kepada manusia di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Yaitu dia berkata, jangan kamu makan dari buah pengetahuan yang baik dan buruk. Sebab ketika engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, itu untuk pertama sekali kata mati hadir di dalam perbendaharaan manusia. Sebelumnya kata mati belum ada di bumi. Kata mati dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani, disebut mut. Mut artinya adalah meninggal, binasa atau hancur. Nah, kata ini digunakan untuk menyatakan akibat dari pemberontakan manusia kepada perintah Tuhan, yaitu kematian rohani dan kematian jasmani. Kematian rohani berarti terpisah dari Tuhan, sumber hidup atau rusaknya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sementara kematian jasmani berarti roh dan jiwa terpisah dari tubuh dan hidupnya berakhir di bumi. Nah, jadi sampai di sini kita mengerti bahwa yang pertama, kematian itu berasal dari Tuhan sendiri. Dia yang membawa istilah kematian kepada manusia di bumi. Yang kedua, kematian itu artinya terpisah dari Tuhan selama-lamanya karena melanggar perintahnya. Saya ulangi, kematian artinya terpisah dari Tuhan sebagai sumber kehidupan akibat melanggar terhadap perintah atau firman-Nya. Dalam terminologi kerajaan sorga, pemberontakan artinya manusia secara sengaja dan secara sadar memilih, memutuskan hubungan dengan sorga, dengan kerajaan sorga sebagai pemberi mandat untuk hadir di bumi sebagai pelaksana misi kerajaan sorga. Nah, kita tahu kisah yang terjadi di Taman Eden. Ternyata Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Mereka secara sengaja memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Tapi faktanya mereka tidak langsung mati seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Namun memang kenyataannya kematian sudah ada di dalam diri mereka, tetapi sifatnya dorman. Dorman artinya kematian itu mati, tidak aktif, tidak berkuasa, tidak punya kekuatan untuk membunuh mereka. Nah, ini yang menarik. Mati hadir ada di dalam diri mereka di bumi, tetapi kematian itu bersifat dorman. Kematian itu tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa, tidak berfungsi untuk membunuh Adam dan Hawa. Nah, inilah yang menarik. Sebab kenyataannya Adam masih hidup hingga dia berusia 930 tahun. Nah, dalam kasus ini kita bertanya, Tuhan sendiri yang berkata, Adam,
Jangan kamu makan dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, sebab pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Dan Adam memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan faktanya dia tidak mati. Mereka berdua tidak mati. Nah, kita bertanya, apakah Tuhan ingkar janji? Apakah berarti Tuhan tidak menepati perkataannya? Kalau Tuhan mengingkari janjinya, Tuhan mengingkari perkataannya, artinya Tuhan tidak menepati apa yang dia katakan. Berarti Tuhan tidak setia dengan janjinya. Nah, apakah demikian? Apakah Tuhan mengingkari apa yang dia katakan? Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kita harus berpegang teguh kepada kebenaran. Bahwa sekali Tuhan berfirman, sekali dia berkata, sekali dia menyampaikan perkataan perintah, maka dia pasti menggenapinya. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia menggenapi apapun yang dia katakan, apapun taruhannya, apapun bayarannya. Dan dia menunggu sampai kurang lebih 4.000 tahun menurut kronologi Alkitab yang disampaikan oleh para ahli Alkitab, untuk menggenapi apa yang dia katakan kepada Adam dan Hawa, bahwa pada saat kamu memakannya kamu pasti mati. Dia menunggu 4.000 tahun untuk menggenapi perkataan itu. Dan kita pasti tahu, dia sendirilah yang datang ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia sendirilah yang mati. Dia menggenapi firman-Nya dengan mengambil kematian itu di dalam dirinya. Dia mati di atas kayu salib. Kita lanjutkan. Dia sendirilah yang mati. Dialah yang menelan maut itu. Dialah yang menelan kematian itu. Dengan jalan dia tergantung mati di atas kayu salib untuk menggenapi apa yang dia katakan kepada Adam di Taman Eden ribuan tahun yang lampau. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini lebih jauh lagi, saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran kekal. Kebenaran kekal itu adalah bahwa Tuhan hanya sekali saja menciptakan manusia, yaitu di Taman Eden, yaitu Adam. Setelah itu beliau tidak pernah lagi menciptakan manusia. Itu berarti berapapun jumlah manusia yang akan ada di bumi, itu sebenarnya sudah diciptakan di dalam diri Adam. Itulah yang menjelaskan kepada kita mengapa seluruh umat manusia, siapapun dia yang hidup di bumi ini, sejak masih kecil dia sudah berdosa. Karena di dalam Adamlah semua umat manusia masuk. Di dalam Adamlah seluruh umat manusia sampai nanti berapa ribu tahun lagi usia bumi ini dan berapapun jumlah manusia nanti, itu semua sudah diciptakan di dalam Adam. Nah, ini kita mengerti di dalam Roma pasal 5 ayat 19, saya akan membacakan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Nah, karena ketidaktaatan Adam, maka kita semua yang sudah ada di dalam Adam, kita semua mati karena dosa. Dan sebaliknya, oleh ketaatan Yesus Kristus, maka setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus, dia hidup kembali menjadi anak-anak kerajaan. Nah, sekarang kita masuk kepada menjawab pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kita manusia yang sudah berdosa, yang seharusnya mati ini, bagaimana kita mengatasi kematian? Nah, kita mengatasi kematian itu dengan percaya dan beriman kepada karya Yesus
Kristus. Hanya dengan jalan itu saja. Tidak ada cara lain untuk kita mengalami kehidupan yang baru, untuk menikmati hidup yang kekal. Tidak ada cara lain. Yesus Kristus adalah Tuhan sendiri atau Elohim yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Dia harus menjadi manusia sebab hanya manusialah yang mempunyai darah dan daging atau tubuh. Elohim adalah roh. Dia tidak punya darah, dia tidak punya tubuh. Maka dia tidak bisa mencurahkan darahnya. Maka dia harus menjadi manusia. Dengan jadi manusia, dia sah mencurahkan darahnya, dan darahnya itulah yang menyelesaikan semua dosa. Jadi bagaimana kita mengatasi kematian? Yaitu dengan beriman kepada korban salib Yesus Kristus, di mana dia mati menggantikan kita, dan darahnya yang maha suci dan kudus dicurahkan kepada kita. Maka bagi setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kematian tidak berkuasa atasnya. Karena kematian itu sudah ditelan oleh Yesus Kristus. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai dengan 57, Rasul Paulus mengutip firman yang disampaikan oleh Nabi Hosea di dalam Hosea pasal 13 ayat 14 yang berbunyi demikian. Di manakah hai maut kemenanganmu? Di manakah hai maut sengatmu? Lalu kemudian Paulus menjawab, tetapi kemenangan itu diberikan kepada kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kata maut dalam bahasa Yunani aslinya adalah thanatos, yang berarti kematian, kebinasaan atau kekuasaan kematian. Nah, kata ini digunakan untuk menyatakan musuh terakhir yang akan dikalahkan oleh Yesus Kristus, yaitu kematian jasmani yang disebabkan oleh dosa. Sedangkan kata kemenangan dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani nikos, artinya adalah kemenangan, keunggulan atau kejayaan. Kata ini digunakan untuk menyatakan hak atau klaim yang dimiliki oleh Yesus Kristus atas kematian. Karena ia sendiri telah mengalahkan kematian itu dengan kuasa kebangkitannya yang mengalahkan kematian dan maut. Lalu, apa hubungan antara kematian dengan darah? Mengapa Yesus Kristus harus menumpahkan darahnya di kayu salib? Nah, kita harus mengerti bahwa kehidupan atau nyawa setiap makhluk ada di dalam darahnya. Seperti terdapat di dalam Imamat pasal 17 ayat 11. Dalam ayat ini Tuhan berkata, sebab nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Sebab darahlah yang mengadakan pendamaian karena nyawa. Kata nyawa dalam bahasa Ibrani aslinya adalah nefes, yang berarti kehidupan, diri atau pribadi. Kata ini digunakan untuk menyatakan unsur kehidupan yang ada di dalam darah. Kata pendamaian dalam bahasa Ibrani aslinya adalah kipur, yang berarti penghapus, pembersih atau penebus. Kata ini digunakan untuk menyatakan tindakan Tuhan sendiri yang menghapus semua dosa dan membersihkan hati manusia dengan darahnya yang maha kudus yang dia korbankan di atas kayu salib. Dalam bahasa Ibrani, kata nyawa adalah nefes. Nefes artinya adalah diri, pribadi, dan kehidupan. Kata ini menunjukkan bahwa kehidupan sesungguhnya ada di dalam darah. Sedangkan kata pendamaian dalam bahasa Ibrani yaitu kipur. Kata kipur mengandung arti pembersih, penghapus, dan penebus. Kata kipur ini menunjukkan tindakan Tuhan yang menghapus, yang membersihkan, dan yang menebus semua salah dan dosa manusia
dengan darahnya sendiri. Itu berarti dari kata darah, nyawa, dan penebusan adalah tindakan Tuhan Yesus Kristus yang mentransfusikan darahnya yang maha suci dan kudus ke dalam hidup kita, sehingga darah kita yang telah terinfeksi oleh virus dosa yang seharusnya membuat kita mati, dengan transfusi darah Yesus ke dalam diri kita, kita menjadi hidup karena darahnya lah yang telah menghidupkan kita. Dalam bahasa Ibrani, kata nyawa adalah nefes. Nefes artinya adalah diri, pribadi, dan kehidupan. Kata ini menunjukkan bahwa kehidupan sesungguhnya ada di dalam darah. Sedangkan kata perdamaian dalam bahasa Ibrani yaitu kipur. Kata kipur mengandung arti pembersih, penghapus, dan penebus. Kata kipur ini menunjukkan tindakan Tuhan yang menghapus, yang membersihkan, dan yang menebus semua salah dan dosa manusia dengan darahnya sendiri. Itu berarti dari kata darah, nyawa, dan penebusan adalah tindakan Tuhan Yesus Kristus yang mentransfusikan darahnya yang maha suci dan kudus ke dalam hidup kita, sehingga darah kita yang telah terinfeksi oleh virus dosa yang seharusnya membuat kita mati, dengan transfusi darah Yesus ke dalam diri kita, kita menjadi hidup karena darahnya lah yang telah menghidupkan kita. Kesimpulan, kita dapat mengatakan bahwa kematian ternyata dibawa oleh Tuhan ke bumi, yaitu sebagai hukuman atas pelanggaran kepada firman-Nya, karena Dia serius dengan apapun yang Dia ucapkan. Namun Tuhan juga membawa keselamatan ke bumi melalui Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang telah menelan kematian itu dengan jalan Dia sendiri yang mati. Dia menumpahkan darahnya untuk kita semua yang percaya dan beriman kepadanya. Dengan beriman kepadanya, kita dapat mengatasi kematian dengan total, sempurna, dan kita menerima kehidupan yang kekal. Tuhan hanya tunduk kepada firman-Nya bahwa demi menegakkan kembali kerajaannya di bumi dan demi anak-anaknya, anak-anak kerajaan sorga, yaitu saya dan saudara yang seharusnya mati, Dia sendiri datang dalam wujud manusia untuk menelan kematian, dan kemudian Dia hidup kembali dan Dia bangkit kembali untuk memastikan kemenangan kita. Demikianlah pembahasan kita tentang tema kematian saat ini. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau Anda merasa diberkati, silakan subscribe, like, komen, dan bagikanlah kepada semakin banyak orang, supaya semakin banyak orang yang senang belajar. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Subscribe, komen dan share, agar semakin banyak orang yang suka belajar